Guys, baru-baru ini kita tahu Indonesia di dalam Global Firepower baru saja naik di tangga yang ke-13. Tetapi guys, kita lihat pada tahun 2023 ini, TNI meremajakan lagi alutsista-alutsistanya. Bukan satu ataupun dua yang ditambah alutsistanya, tetapi ribuan alutsista ditambah untuk kekuatan TNI Indonesia. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua jika sihat? Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Indomax Indo Magazine. Okey, judul yang kita mahu reaksikan adalah Diperkuat TNI AL dapat banyak alutsista baru. Kita lihat bagaimana baru-baru ini Indonesia baru saja melesat naik di dalam Global Firepower di tangga yang ke-13 guys. Bayangkan ya, kekuatan Indonesia sekarang di dalam Global Firepower. Dan apa yang memeranjatkan lagi, pada tahun 2023 ini Indonesia meremajakan alutsistanya ataupun menambah lagi alutsistanya bertambah banyak untuk, iaitu TNI AL guys. Kita tahu Indonesia ini 2/3 negara Indonesia ini ataupun Indonesia ini negara kepulauan yang terbesar juga di dalam dunia ini. Maka wajiblah Indonesia menambah kekuatan TNI AL-nya guys. Kerana kita tahu Indonesia lautannya sangat besar. Kita lihat seperti di Natuna sentiasa diceroboh oleh China. Jadi sebab itu jugalah Indonesia harus meremajakan ataupun menambahkan alutsista untuk TNI AL guys. Bukan satu, bukan dua, bukan puluh yang ditambah oleh TNI AL alutsistanya, tetapi ribuan guys, ribuan alutsista yang ditambah TNI AL untuk kegunaan, iaitu para petarung Marini. So guys, bagaimana video yang kita mahu reaksikan itu, tetapi saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Indo Magazine. Jadi sampai itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hey, hola Indomax Indo Magazine. Oke, tiga berita yang mantap jos. Ya, mantap. Yang pertama datang dari banyaknya alutsista baru yang akan datang menambah kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini. Di mana hal ini pun dinyatakan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menyebutkan bahwa sejumlah alutsista tambahan baru akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini, bos. Nah, lantas pertanyaannya, alutsista apa sajakah itu sebenarnya? Setelah ini kita bahas. Oke, seperti yang kalian ketahui, pada bulan Januari kemarin, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan 4 unit pesawat fixed wing dan 1 unit helikopter yang telah admin bahas pada video admin sebelumnya, bos. Kemudian pada tanggal 11 Januari kemarin, TNI Angkatan Laut pun juga telah mendapatkan 1 unit kapal pengangkut tank atau LST KRI Teluk Wondama 527 yang memperkuat jajaran Koarmada 3 di wilayah Sorong. Nah, baru-baru ini, lagi tepatnya pada tanggal 13 Februari kemarin, di sela-sela acara Rapim TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali pun menyebutkan bahwa sejumlah alutsista baru lagi akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun-tahun 2023 ini, bos. Alutsista yang akan didapatkan TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini pun juga cukup sangar. Yang pertama, yaitu pada pertengahan tahun ini, TNI Angkatan Laut akan kedatangan sebuah kapal korvet rudal, yaitu KRI Bung Karno 369. Kapal dengan panjang 73 meter dan lebar 12 meter ini pun merupakan kapal perang korvet VVIP dengan bersenjatakan rudal yang nantinya juga akan khusus diperuntukkan sebagai kapal perang pembawa Presiden Indonesia, alias kapal perang kepresidenan, bos. Kemudian yang terbaru nanti, TNI Angkatan Laut pun juga akan menerima 2 kapal patroli cepat 60 meter baru. Dan nantinya juga akan ada kapal pemburu ranjau atau kapal KPR yang dibangun di galangan kapal AB King N Rasmussen, Leeuwarder Jerman. Di mana kapal pemburu ranjau pertama ini pun telah selesai dibangun, bos.
dinamai dengan KRI Pulau Fani 731. Sedangkan satunya lagi yang sedang dalam tahap pembangunan akan dinamakan dengan nama KRI Pulau Vanildo. Banyak. Mantap, jos. Banyak betul alutsista baru nih. Nah, selain itu, baru-baru ini Pak Prabowo Subianto pun juga telah menyerahkan ribuan alutsista kepada para pasukan petarung marinir di Kesatriaan Sutede Sena Putra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin, bos. Dan bukan kaleng-kaleng. Adapun alutsista yang diberikan kepada para pasukan marinir TNI Angkatan Laut ini terdiri dari 100 kendaraan operasional roda 2, senapan serbu SS-2 V4 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 5.219 pucuk, senjata pelontar granat SPG-1A kaliber 40 mm sebanyak 504 pucuk, senjata mitraliur atau submachine gun SMG PM3 kaliber 9,19 x 19 mm sebanyak 95 pucuk, dan Matsus pendukung penyelam dual mode insertion sebanyak 28 set, di mana semua senjata-senjata api itu tadi merupakan karya tangan anak bangsa ciptaan PT Pindad Indonesia, bos. Buatan Mantap, anak negeri sendiri. Mantap, nah, admin kutip dari Indo Militer, dua jenis senjata antara senapan serbu SS-2 V4 Pindad dan pelontar granat ini pun dapat dikombinasikan, bos. Pelontar granat SPG-1A dengan kaliber 40 mm dan panjang laras 305 mm ini pun kompatibel untuk dapat dipasang pada senapan serbu SS-2 V4. Sistem tembakan SPG-1 V4 ini adalah break open, single shoot dengan jarak tembak maksimal 350 meter dan kecepatan awal 75 meter per detik. Munisi yang dapat digunakan alias kompatibel dengan SPG-1 V4 ini pun antara lain adalah Practice HE, High Explosive, HEDP atau High Explosive Dual Purpose, Ilum, Tear Gas, dan Baton. Nah, alutsista yang sangat banyak dan mantap nih, bos. Banyaknya ribu Semoga dengan alutsista semua baru alutsista ini mulai dari kapal perang hingga senjata-senjata tempur marinir dapat semakin menambah daya gempur TNI Angkatan Laut untuk melindungi wilayah NKRI, ya, bos. Wah. Amin. Amin. Bagaimana katanya ribuan alutsista baru yang ditambahkan oleh TNI untuk kegunaan TNI AL, guys, termasuklah kapal, helikopter, pesawat pengangkut, dan juga kita lihat ada satu kapal untuk membawa presiden ataupun bisa kita bilang kapal kepresidenan, iaitu kapal Corvette Rudal ataupun KRI Bung Karno, guys. Dan bukan itu saja, guys, kita lihat ribuan senjata api yang diserahkan oleh Bapak Prabowo, iaitu untuk kegunaan TNI AL, ya. Malahan kita lihat di situ beribu-ribu senjata api yang diserahkan oleh Bapak Prabowo untuk kegunaan para petarung marinir. Senjata-senjata api itu adalah di antaranya senjata senapang serbu 5.219 pucuk dan senjata pelontar granat iaitu 504 pucuk, dan juga iaitu submachine gun iaitu sebanyak 95 pucuk. Dan bukan itu saja, guys, malahan iaitu madrus pendukung penyelam 28 set. Apa yang lebih membanggakan lagi, alutsista itu ataupun senjata-senjata api itu adalah buatan anak negeri Indonesia, guys. Dan pabrik yang mengeluarkan senjata-senjata api itu sudah tidak asing lagi bagi kita, iaitu daripada PT Pindad. Wow, itulah hebatnya Indonesia membuat ribuan senjata api untuk kegunaan marinir dan ataupun untuk kegunaan militer-militer Indonesia sendiri. Bukan itu saja, malahan diekspor keluar negara. Itulah hebatnya Indonesia. Dan rasanya apabila bertambahnya banyaknya alutsista baru ini kegunaan untuk TNI AL, mungkin selepas ini kita lihat di dalam Global Firepower Indonesia ataupun TNI Indonesia akan naik lagi daripada nombor yang ke-13 pada tahun ini, kemungkinan akan naik lagi, guys, ke tangga 12. Itu kemungkinan, ya, itu yang saya fikirkan. Jadi, guys, apa yang dilakukan oleh TNI AL ataupun dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan, untuk meremajakan alutsista Indonesia itu memang bagi saya itu adalah pilihan yang tepat, ya, kerana kita tahu Indonesia ini adalah negara yang besar, kepulauan yang besar. Dan kenapa juga Indonesia menambahkan banyak lagi alutsista untuk iaitu
TNI AL, kerana kita tahu Indonesia ini adalah 2/3-nya diseliputi oleh air. Jadi kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan yang besar, maka laut dan perairan Indonesia itu sangat besar. Disebab itulah harus banyak lagi menambahkan alutsista untuk TNI AL. Itu pendapat saya, dan bagaimana pendapat anda guys? Mungkin sama, anda boleh komen di bawah komentar ini. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa tontonan, tanpa dukungan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.